Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mereview skripsi dalam metodologi penelitian. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, yang pertama tentang judul penelitian. Nah, kita harus memperhatikan bahwa dalam penulisan judul itu menggunakan bahasa baku sesuai dengan PUEBI ya. Jadi menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan tentang kapitalisasi huruf ya. Jika itu huruf besar semua, jadi semua juga harus seragam huruf besar semua. Jika itu huruf besar di awal kalimat juga harus seragam semua. Dan ingat untuk penulisan kata depan, kata sambung itu tetap huruf kecil meskipun itu sebagai huruf judul ya, terletak di dalam judul. Misalkan ya, kata yang, kemudian terhadap, oleh ya. Kemudian kata di ya, misalkan di rumah, di desa mana gitu ya. Di-nya itu huruf kecil ya. Kemudian tanda baca itu juga diperhatikan. Kemudian istilah asing itu harus dicetak miring ya. Kemudian penulisan judul itu tanpa titik, ingat itu ya. Kemudian jumlah kata dalam judul penelitian juga harus diperhatikan ya. Jumlah maksimalnya itu berapa ya? Rata-rata adalah 20 kata ya. Kemudian selanjutnya kita identifikasi judul penelitian berikut ini apakah sesuai PUEBI atau tidak. Yang pertama yaitu upaya membentuk keluarga sakinah, persepsi terhadap 4 pasangan suami istri difabel di Kota Palangkaraya. Kemudian tinjauan hukum Islam terhadap peralihan objek sewa kepada pihak lain sebelum jatuh tempo. Nah, kita lihat di sini ya, apakah benar atau salah. Nah, kita lihat di sini kata terhadap ini seperti saya katakan ini T-nya harusnya huruf kecil, kemudian 4 di sini harusnya ditulis dengan huruf ya, kata 4 ya. Kemudian E-nya huruf besar. Oke. Selanjutnya tinjauan hukum Islam. Nah, di sini kata terhadap ini T-nya harusnya huruf kecil ya, seperti di bawah ini ya yang saya beri tanda ungu. Kemudian kepada ini K-nya juga huruf kecil. Kemudian sebelum ini karena dia kata sambung ya, dia harusnya S-nya huruf kecil. Ya, itu harus diperhatikan. Ini adalah contoh judul ya. Yang tepat adalah seperti ini. Kemudian contoh yang lain di sini ada banyak sekali ya, dispensasi kawin bagi anak di bawah umur perspektif sosiologi hukum Islam, studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Nah, kalau di sini semuanya huruf besar, jadi meskipun dia itu kata sama menggunakan bagi ya, kemudian ada kata di sini di pengadilan ini ya, karena ini semua kapital semua, jadi dia juga meskipun kata sambung juga huruf besar ya, tidak masalah. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, kapan kata di itu memakai spasi atau kapan kata di itu disambung. Nah, kan di sini di bawah umur, ya. Harusnya tidak boleh disambung seperti ini, harusnya dipisah ya, di kemudian spasi bawah seperti itu ya. Jadi ini salah ya. Yang kedua, analisis sosiologis terhadap dampak perkawinan akibat dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. Nah, di sini kata terhadap itu T-nya harusnya huruf kecil, kemudian kata karena K-nya huruf kecil, kemudian kata di luar ini ya, D-nya huruf kecil, kemudian spasi luar ya, L-nya besar. Seperti itu. Nomor 3, tinjauan maslahah dispensasi kawin yang diajukan oleh anak di bawah umur. Nah, di sini ya, kata yang itu y-nya kecil. Nah, ini diajukan. Nah, ini bukan menunjukkan di tempat ya. Jadi, diajukan ini harusnya disambung ya. Penulisannya disambung, tidak boleh seperti ini. Nah, ini ada awalan dan juga akhiran disamakan ya. Jadi disambung. Oleh ini O-nya kecil, kemudian di bawah ini D-nya huruf kecil. Nah, spasi ini sudah benar ya. 4 ya, analisis masalah terhadap perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Nah, ini kata terhadap T-nya, kemudian tentang itu T-nya juga huruf kecil. Oke. Yang kelima, hakim majelis dalam perkara dispensasi nikah pasca lahirnya. Nah, kita lihat di sini, berarti pasca itu harusnya P-nya huruf kecil ya. Oke, selanjutnya faktor penyebab perceraian di Kota Makassar studi pada kantor pengadilan agama kelas 1 Makassar. Nah, kita lihat di sini kata di situ D-nya huruf kecil, kemudian pada juga P-nya huruf kecil. Kemudian yang kedua, kasus perceraian di Kota Palopo, faktor penyebab dan solusinya dalam studi kasus di pengadilan agama. Nah, ini kata di ini juga huruf kecil, dan ini juga huruf kecil, dalam juga huruf kecil, kemudian di sini juga huruf kecil ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi gugat cerai di pengadilan agama Kota Bogor. Nah, kata yang di sini Y-nya kecil, kemudian di sini D-nya huruf kecil. Kasus perceraian di Kota Palopo, faktor penyebab dan solusinya dalam studi kasus di pengadilan agama. Nah, kata di sini huruf kecil, kemudian dan juga huruf kecil, dalam ini juga huruf kecil, di sini pengadilan agama juga huruf kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi gugat cerai di pengadilan agama Kota Bogor ya.
Yang di sini huruf kecil, di juga huruf kecil. Ya, oke, selanjutnya terakhir, tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa menyewa kamar indekos. Nah, di sini T-nya itu ya terhadap itu juga huruf kecil. Oke. Selanjutnya, nah ini tadi judul ya. Kalau yang ini adalah kalimat ya yang ada di dalam tulisan skripsi ya. Biasanya kalau di cover itu ada tulisan ya, disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh sarjana program strata 1 S1 hukum. Nah, ini kurang tepat ya. Sesuai dengan buku pedoman penulisan ya skripsi, harusnya ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar ya sarjana hukum atau SH. Nah, penulisannya seperti ini ya. Sarjana hukumnya yang huruf besar. Oke. Yang berikutnya, penelitian yang ditulis oleh Ambar Suci Wulandari yang berjudul Dispensasi Perkawinan ditinjau dari aspek yuridis dan sosiologis studi kasus di Pengadilan Agama Salatiga dan seterusnya. Nah, di sini kata ditulis. Nah, ditulis ini dia itu adalah awalan ya, sehingga kata ditulis ini nggak boleh ada spasi di sini. Harusnya ditulis itu disambung penulisannya, jadi satu ya, ditulis. Kemudian, nah ini ada tanda petik ya. Kemudian ini adalah nama judul ya, dispensasi perkawinan. Nah, berarti harusnya itu setiap kata itu harus huruf besar ya. Perkawinan P-nya huruf besar. Kemudian ditinjau, ini harus disambung ya. Ya, ini disambung ya, ditinjau karena awalan, D-nya awalan ya. Jadi ditinjau ya D besar, kemudian dari sudah betul ya huruf kecil, aspek A-nya besar, Y-nya besar, dan-nya kecil betul ya, sosiologis S-nya ini besar ya, studi kasus S-nya ini besar, kasus ya K-nya besar, kemudian Salatiga. Nah, nama kota, nama tempat, itu harus huruf besar, diawali huruf besar ya, S-nya ini adalah huruf besar. Oke, kemudian yang berikutnya, pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud. Nah, gunakan ya kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tulisannya harus benar ya, ejaannya harus benar. Hati-hati. Dimaksud harusnya huruf D ya, bukan T. Kemudian yang terakhir, permohonan dispensasi kawin merupakan perkara yang termasuk dalam perkara volunteer. Nah, volunteer ini adalah bahasa Inggris. Ini penulisannya salah. Kemudian kalau sudah betul penulisannya, ingat istilah asing itu dicetak miring ya. Kemudian yang mana di dalamnya. Nah, di dalamnya ini adalah tempat kan ya. Harusnya di spasi dalamnya ya. Harusnya ini ada spasinya ya. Tidak boleh disambung seperti ini ya. Karena di sini bukan awalan di itu ya, menunjukkan suatu posisi gitu ya. Seperti itu. Nah, konteks penelitian. Konteks penelitian ini masuk pada latar belakang penelitian ya. Karena ini adalah penelitian kualitatif, jadi kita menggunakan istilah konteks penelitian ya. Gambaran umum tentang masalah yang diteliti. Pentingnya masalah diteliti. Ya, keunikan lokasi penelitian, maksud penelitian ini dilakukan, apa atau siapa yang mengarahkan penelitian. Nah, jadi ini berisi tentang apa ya? Semua ini ya. Gambaran umum masalah penelitian itu apa, kemudian kenapa masalah itu penting diteliti, kemudian keunikan lokasinya itu seperti apa ya, kemudian maksud ini penelitian ini dilakukan itu apa. Setelah itu adalah fokus penelitian ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian dan alasan diajukannya pertanyaan. Nah, pertanyaan diajukan setelah diadakan studi pendahuluan di lapangan. Nah, ini kalau karena ini kualitatif jadi fokus penelitian ya, atau disebut juga dengan rumusan masalah. Sebelum kita merumuskan masalah, kita harus melakukan studi pendahuluan ya, untuk melihat data di lapangan itu apa. Kita harus observasi dulu, kemudian kita mencari latar belakangnya, kemudian baru kita merumuskan masalah ini atau memfokuskan penelitian ini sampai di mana gitu ya, atau apa rumusannya itu apa. Setelah itu baru tujuan penelitian, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ya, berupa kalimat pernyataan. Ingat ya, tujuan penelitian adalah berupa kalimat pernyataan. Nah, contohnya di sini ya, fokus penelitian bagaimana sikap masyarakat yang berada di desa tersebut dengan adanya mitos larangan menikah di desa mereka. Dari segi penulisan kata desa mereka ini salah ya, harusnya ini adalah huruf kecil. Kenapa? Di desa ini nggak ada ya, nggak ada menyebutkan desa apa ya, misalkan desa Sukomulyo. Nah, baru kalau desa Sukomulyo itu huruf besar ya, karena menunjukkan tempat. Kemudian jangan menulis rumusan masalah seperti ini ya, desa tersebut. Nah, ini apa maksudnya desa tersebut itu yang mana? Desa mereka yang mana? Sebutkan secara spesifik, jangan mengambang seperti ini ya. Terlalu umum ya, desa tersebut kan bisa di mana saja ya. Padahal di sini kan harusnya penelitian itu spesifik di mana dia sebutkan desa Sukomulyo, misalkan desa Sukomulyo Kabupaten Banyuasin, misalnya seperti itu ya. Kemudian apa dampak yang dialami apabila melanggar larangan itu. Nah, itu kata itu juga terlalu umum. Sebutkan larangan apa, larangan menikah
eee, di satu desa yang sama, misalkan gitu ya. Atau larangan apa gitu ya, larangan, menikah dengan tempat kelahiran yang sama atau seperti apalah ya. Kemudian nomor 3, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mitos larangan menikah di desa tersebut. Nah, dari segi penulisan ya, ini hukum itu huruf kecil saja, kemudian desa juga huruf kecil. Nah, kemudian penggunaan kata desa tersebut. Nah, hindari kata tersebut itu ya, sebutkan secara spesifik desa mana. Desa Sukomulyo, Kabupaten Banyu Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian tentang tujuan penelitian. Nah, di sini untuk mengetahui sikap orang-orang yang berada di desa tersebut. Nah, ini tersebut ini desa mana? Kemudian larangan menikah di desa mereka. Mereka itu siapa ya? Tidak boleh ya ini mereka ini. Karena penulisannya juga salah ya. Hindari kata mereka tersebut. Sebutkan secara spesifik. Nah, kemudian melanggar larangan tersebut. Nah, tersebut ini apa? Desa tersebut. Nah, ini salah sekali ya ini. Rumusan masalah seperti itu. Nah, ini selanjutnya rumusan masalah. Satu, bagaimana pandangan tokoh Islam yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan tradisi kembar mayang di Desa Sawo. Nah, di sini Desa Sawo ya ini sudah disebutkan ya spesifiknya, sudah betul ya. Tapi di sini yang salah adalah rumusan masalah. Ini adalah penelitian kualitatif, bukan kita menyebutnya rumusan masalah, tapi kita sesuai dengan buku pedoman ya penelitian penulisan skripsi itu kita menggunakan kalau kualitatif adalah fokus penelitian ya. Jadi sesuaikan ya dengan pedoman penulisan karya ilmiah ya, sesuai dengan perguruan tinggi masing-masing. Kemudian tujuan penelitian dengan mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk ini ya. Oke, kemudian nomor 1 memperbolehkan. Nah, ini R-nya double. Nah, ini harus diperhatikan ejaan ya. Tulis dengan ejaan yang benar. Nah, ini double R. Ini salah ya. Harus teliti ya. Oke. Selanjutnya pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan yang digunakan serta alasan mengapa pendekatan ini digunakan ya. Ini masuk pada metode penelitian ya. Kemudian jenis penelitian yang digunakan misal apa? Studi kasus kah? Studi lapangan atau yang lain-lain. Kehadiran peneliti juga harus dijelaskan ya secara eksplisit seperti kedudukan peneliti sebagai human instrument, peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan atau pengamat penuh ya. Jelaskan apakah kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan. Contohnya sebagai berikut ya. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti di tempat penelitian sangat diperlukan atau penting kehadirannya sebagai sumber data atau instrumen dalam penelitiannya. Peneliti yang bertindak sebagai instrumen utama, pengumpulan data, penganalisis, dan pelapor hasil peneliti dalam penelitian ini diketahui kedudukannya sebagai peneliti oleh subjek atau informan untuk memberikan pertanyaan atau interview, mengadakan pengamatan sekaligus pengumpulan data-data yang ada di tempat penelitian. Nah, ini adalah bagaimana kita menjelaskan kehadiran peneliti. Dalam penelitianmu seperti apa kehadiran peneliti? Oke, selanjutnya tentang lokasi penelitian. Identifikasi karakteristik lokasi itu seperti apa? Lokasi penelitianmu karakteristiknya seperti apa? Itu jelaskan. Kemudian alasan memilih lokasi ini juga penting ya. Pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik penelitian. Nah, hindari alasan yang tidak ilmiah seperti alasan dekat dengan rumah, pernah bekerja di situ, atau kenal baik dengan orang dalam, dinilai kurang tepat. Nah, di sini pakai ya alasan yang ilmiah. Ya, misalkan saya memilih lokasi tersebut karena dapat keunikan ya, bahwa di desa tersebut atau di tempat tersebut ya tidak ada fenomena seperti ini. Kemudian jelaskan kenapa, apa yang spesial itu jelaskan ya secara gamblang. Nah, kemudian bagaimana peneliti memasuki lokasi itu juga harus dijelaskan ya. Oke, selanjutnya contohnya berikut ini ya. Penelitian ini sebelumnya memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah terletak di Desa Pelas, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Nah, di sini ya, kita lihat penulisannya aja. Observasi O-nya huruf besar. Nah, ini jelas salah ya. Kemudian kata tertelak. Nah, ingat gunakan ejaan yang benar ya. Ini tuh observasi O-nya huruf kecil, tertelak itu harusnya terletak. Nah, perhatikan baik-baik ya, harus teliti. Kemudian penulis menetapkan lokasi terletak di Desa Pelas. Nah, ini apa? Keunikannya apa di situ? Jangan hanya sampai stop di sini. Ini masih mengambang ya, belum menjelaskan kemenarikannya apa, keunikannya apa. Jadi, kenapa memilih Desa Pelas itu ya? Apa yang terjadi di situ? Apa yang spesial di situ? Kenapa di lokasi tersebut? Nah, itu harus dijelaskan juga, deskripsikan secara jelas sehingga pembaca itu memahami ya.
Kemudian contoh yang lain ya, tempat yang digunakan sebagai objek penelitian adalah di Pengadilan Agama Kota Mojokerto, Jawa Timur. Yang peneliti memilih Pengadilan Agama Kota Mojokerto, Jawa Timur sebagai penelitian tentunya karena beberapa faktor, yaitu karena kota tersebut memiliki angka perceraian yang meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu karena kondisi geografis, juga peneliti memilih PN Kota Mojokerto sebagai tempat penelitian, yaitu dekat dengan tempat tinggal peneliti. Nah, ini lihat ya. Di sini Pengadilan Agama. Kemudian kenapa di bawahnya itu memilih PN? Nah, ingat ya, Pengadilan Agama itu bukan PN, tapi PA. Ini hati-hati penulisan itu ya. Jangan-jangan ini copy paste. Nah, itu harus menjadi alarm ya buat penulis ya. Dalam menulis itu harus teliti, jelas. Kemudian di sini sebutkan angka perceraian yang meningkat dari tahun ke tahun. Apa maksudnya ini? Ini kurang jelas juga ya. Terlalu umum ya, jelaskan dengan data ya, jelaskan dengan data. Bagaimana peningkatan perceraiannya itu ya, dari angka berapa sampai berapa. Kemudian dari tahun ke tahun, apa maksudnya ini ya? Terlalu umum, general ya. Jelaskan dari tahun berapa sampai ke berapa ya. Kemudian dari mana data itu diperoleh ya? Jangan-jangan ini ngarang atau memang ada data. Datanya itu dari mana? Sebutkan juga ya di sini ya. Alasannya sudah bagus ya, bahwa ada peningkatan perceraian yang meningkat, yaitu dari jumlah sekian ke sekian, dari tahun sekian ke sekian. Nah, kemudian data itu diperoleh dari mana? Kemudian yang ini ya, alasan yang lainnya yaitu dekat dengan tempat tinggal peneliti. Nah, ini hindari ya alasan seperti ini ya, jangan ditulis ya. Cari alasan yang lain. Kenapa ya? Kemudian contoh yang lain, penelitian ini mengambil lokasi di Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, lokasi tersebut sebagian besar penduduknya ialah beragama Islam. Sebagian juga paham dalam bidang agama Islam atau santri. Dan mayoritas penduduknya masih mempercayai dan menjalankan tradisi turun-menurun yang bersifat mistik. Di antaranya adalah larangan pernikahan bagi calon pengantin yang memiliki weton wage dan pahing. Oke, nah di sini beragama Islam, sebagian juga paham dalam bidang agama Islam dan mayoritas penduduknya masih mempercayai dan menjalankan tradisi turun-menurun yang bersifat mistik. Nah, ini tunjukkan kontradiksinya dari kedua pernyataan ini ya, apa, dan gunakan susunan kata yang jelas sehingga muncul keunikan dan kemenarikan yang sesuai dengan topik penelitian. Nah, ini kan kurang jelas ya. Di situ penduduknya beragama Islam, sebagian paham agama Islam dan mayoritas penduduknya. Nah, ini bagaimana ini ya? Kurang bisa dicerna. Penduduknya beragama Islam, kemudian sebagian juga paham agama, kemudian mayoritas penduduknya mempercayai tradisi turun-menurun. Nah, ini harus diperjelas ya. Kontradiksinya tuh di mana ya? Ini masih pemahamannya masih apa ya? Belum terlalu ambigu lah ini ya. Pernyataan ini tolong diperbaiki lagi. Jangan menggunakan seperti ini ya. Alasan yang seperti ini ya. Berikan alasan yang setidaknya itu mesti dipahami oleh pembaca. Ini terlalu ambigu ya, antara beragama Islam seberapa banyak, kemudian sebagian, kemudian mayoritas. Nah, ini bagaimana kontradiksinya itu di mana ya. Kemudian contoh yang lain ya, adapun lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Agama kelas 1A Kabupaten Kediri, beralamat di Jalan Sekartaji nomor 12 Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini sudah lengkap ya lokasinya di situ ya. Penulis memilih tempat penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena pengadilan ini cukup mencakup ya wilayah hukum yang luas dan juga masyarakat di Kabupaten Kediri juga masih banyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Sehingga menurut pengamatan penulis, Pengadilan Agama Kediri merupakan tempat yang relevan dengan judul penelitian penulis. Oke. Nah, di sini ada wilayah hukum yang luas. Apa maksud dari wilayah hukum yang luas ini apa? Datanya dari mana? Datanya mana juga ya? Apa yang menunjukkan dia itu ya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah wilayah hukum yang luas. Maksudnya apa ya? Ini juga terlalu umum ya. Sudah mulai bagus ya ini ya, tapi ya kurang ada bukti yang jelas ya. Mengatakan wilayah hukum yang luas, tapi data dari mana? Itu harus disampaikan juga. Banyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Nah, oke, ini bisa menjadi alasan, cuman jangan menggunakan kata banyak. Banyak itu apa? Datanya mana? Data, jelaskan dengan data secara ilmiah banyaknya permohonan dispensasi itu berapa banyak ya. Kemudian data ini dari mana ya? Sebutkan. Oke, sumber data. Nah, ini adalah tentang jenis data, sumber data, teknik penjaringan data, data yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya itu seperti apa, siapa informannya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana data dijaring sehingga kredibilitasnya itu dapat dijamin. Oke, ini harus
Jelas ya sumber data ini ya, seringkali memang tidak spesifik ya. Sumber data ialah tempat atau orang yang dapat memberikan informasi. Menurut data asalnya ada 2 jenis data, yaitu data primer, data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber data pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama tetapi sumber kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan melalui wawancara dengan beberapa hakim yang memutuskan perkara. Nah, ini ya, di sini ini juga kurang bagus ya. Ejaannya aja salah ya, sumber ditulis umber. Kemudian beberapa hakim yang memutuskan perkara. Ini tidak boleh ya seperti ini ya, menulis sumber data tuh seperti ini ya. Beberapa hakim, maksudnya itu apa? Beberapa hakim ini nggak jelas siapa sumber datanya. Beberapa hakim itu berapa? Hakimnya ada berapa ya? Kemudian hakim siapa ya? Di mana? Hakim di pengadilan mana? Itu harus jelas. Karakteristiknya seperti apa hakim tersebut? Karena ini kan kualitatif, berdasarkan kualitas, semakin berkualitas semakin baik. Nah, hakim yang seperti apa yang memenuhi kriteria dalam penelitian ilmu ini? Jelaskan secara spesifik, jangan mengambang atau umum seperti ini ya. Berikutnya, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber pertama. Pada hakikatnya, data sekunder ialah data yang menjelaskan atau data pendukung dari data primer. Data sekunder meliputi data yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada, baik dari buku-buku yang berkaitan dengan keluarga sakinah ataupun majalah, surat kabar, artikel yang terkait dengan penelitian ini. Nah, ini juga kurang tepat ya. Nah, kita lihat di sini. Kata pertama diperoleh ya. Diperoleh itu penulisannya nggak seperti itu ya, diperoleh itu harusnya disambung ya. Kata di kemudian disambung dengan peroleh, tidak ada spasi. Kemudian baik dari buku-buku yang berkaitan dengan keluarga sakinah atau majalah. Nah, ini hanya definisi-definisi saja apa yang dimaksud dengan data sekunder. Sementara di penelitian itu ya, harusnya setelah definisi ini bisa ya, boleh ditulis. Tapi jelaskan juga di penelitian itu ya, datanya itu, data sekundernya itu apa yang dipakai ya, sebutkan ya. Jangan hanya definisi saja ya. Apakah ini hanya untuk pelengkap saja ya, atau hanya ya dipajang sajalah biar skripsinya rame seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu, harus apa ya data sekunder yang dipakai dalam penelitianmu itu apa. Contohnya seperti ini ya, yang pertama sumber data pertama ya maksudnya adalah Ustadz Subski Ahmad Zaki. Beliau merupakan putra asli Desa Sawo yang lahir dan tinggal di Dusun Sawo. Menempuh pendidikan dasar di SDN Sawo II, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah hingga jenjang sekolah menengah atas di Pondok Pesantren Al-Ittihadul Islam Persis Bangil. Setelah itu melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau adalah termasuk seorang tokoh agama yang masyhur di Desa Sawo, serta beliau memiliki pemahaman agama yang mumpuni dan sering menjadi rujukan warga Desa Sawo dalam menyikapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama Islam. Beliau juga aktif mengisi pengajian di beberapa mushola di Desa Sawo. Nah, di sini ya, ini jelaskan identitas dari sumber data kita siapa, yaitu Ustadz Subhi. Terus gimana dia karakteristiknya, misalkan riwayat pendidikannya ya, itu mulai dari SD, SMP, SMA, atau langsung ke perguruan tingginya ya. Di sini melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar ini sudah cukup bagus ya. Kemudian kenapa dia dipilih sebagai sumber data? Nah, karena dia itu pemahaman agamanya ya, kemudian masyhur juga. Nah, ini harusnya juga masyhurnya itu dalam segi apa? Maksudnya itu juga bisa dijelaskan lebih spesifik lagi ya. Kemudian pemahaman agama yang mumpuni. Nah, ini juga ya boleh sih, cuman kalau bisa yang spesifik lagi ya. Seperti apa yang mumpuni? Ini maksud dengan mumpuni itu seperti apa? Itu perlu dijelaskan. Kemudian dia, selain itu beliau juga aktif mengisi pengajian. Oke. Nah, ini sudah cukup bagus ya, mungkin hanya perlu direvisi tadi ya, apa yang dimaksud dengan masyhur, mumpuni, itu dijelaskan juga. Oke, ini hanya perlu direvisi ya beberapa lah. Kemudian teknik pengumpulan data ya, uraikan teknik pengumpulan data yang digunakan misalnya observasi, wawancara, mendalam, dokumentasi. Data apa yang diperoleh dengan teknik tersebut dan waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data. Oke, nah contohnya misalkan observasi. Yang dimaksud observasi di sini adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas. Nah, ini ya, kita lihat kata di lapangan. Nah, itu harusnya di spasi lapangan.
Ini harus diperhatikan baik-baik ya penulisannya. Kemudian pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lainnya. Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi bukan untuk penguji kebenaran, kan tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan aspek atau kategori terhadap sebagai aspek studi yang dikembangkan oleh peneliti. Nah, di sini ya, di lapangan itu harusnya spasi ya. Kemudian jelaskan model observasinya seperti apa yang digunakan dalam penelitian Anda ya, bukan hanya definisi seperti ini. Nah, ini model-model seperti ini hanya menjelaskan definisi, tapi nggak menjelaskan penelitianmu ini ya, penelitian Anda ini, observasi macam apa yang akan digunakan ya. Kan tentu kan ini hanya definisi saja, tapi tidak dijelaskan ya, observasinya yang dilakukan dalam penelitianmu itu bagaimana, prosedurnya, prosesnya itu jelaskan juga secara detail. Ya. Kemudian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan tokoh agama Islam Desa Sawo untuk mencari informasi mengenai tradisi tebus kembar mayang di desa tersebut. Nah, ini ya, perhatikan. Jelaskan model wawancara yang akan digunakan dalam penelitian Anda. Seperti apa? Wawancaranya yang digunakan itu apa? Dia pakai wawancara uh, yang terbuka, yang terstruktur ya, atau yang tidak terstruktur. Itu jelaskan prosedurnya, prosesnya sama ya. Jangan hanya wawancara dilakukan dengan tokoh agama Islam Desa Sawon atau agama Islam yang mana, siapa, spesifik ya. Ini belum dijelaskan, ini hanya di atas itu hanya definisi, kemudian wawancara yang seperti apa yang akan dilakukan oleh peneliti atau penulis di sini itu seperti apa ini belum dijelaskan secara gamblang ya. Kemudian metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung yang dikerjakan dengan sistematik berlandaskan tujuan penelitian dengan beberapa pertanyaan yang sudah tersusun secara terperinci yang dilakukan oleh narasumber yang dapat dipercaya dengan pengamatan yang sedang dilakukan, seperti dilaksanakan wawancara dengan dua orang hakim yang dirasa sangat membantu jalannya proses wawancara berlangsung dan memiliki penjelasan yang mudah dipahami. Hakim-hakim tersebut berkedudukan sebagai hakim ketua dan hakim anggota di Pengadilan Agama Mojokerto. Nah, ini ya, dua orang hakim yang dirasa sangat membantu jalannya proses wawancara. Nah, ini hindari bahasa-bahasa seperti ini ya, gunakan bahasa yang ilmiah dan jelas. Siapa dua orang hakim yang dirasa? Dirasa tuh kan nggak boleh dirasa ya, harus yakin ya, siapa dua orang itu, siapa, sebutkan ya. Atau misalnya sebutkan hakim apa yang menangani kasus apa ya, seperti itu ya. Kemudian hakim yang masuk dalam kriteria penelitian itu dia seperti apa ya, hakim yang kriterianya seperti apa, jelaskan itu ya. Nah, kenapa hakim ketua dan hakim anggota? Nah, ini harus jelaskan karena apa gitu ya, alasan yang ilmiah juga ya. Dan jelaskan dengan jelas ya, tidak terlalu umum seperti ini. Dokumentasi, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data tentang perkara perceraian pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Mojokerto. Oke, nah ini data-data, maksudnya ini apa data-data itu? Jelaskan bagaimana data dokumentasi tersebut akan digunakan dan dapat mendukung dalam penelitian. Nah, untuk memperoleh dokumentasi itu kan tidak berarti foto ya, foto kita sudah melakukan penelitian, tapi berupa dokumen apa yang digunakan sebagai tambahan sumber pendukung sumber data itu ya. Nah, itu bisa misalkan data angka perceraian misalnya, data angka pernikahan ya, atau data yang lainnya. Nah, ini data apa ya? Data dokumentasi seperti apa ya? Misalkan tentang catatan desa ya, atau mungkin catatan harian ya, atau data daftar tamu. Ini data apa? Data-data tidak jelas ya, harus dijelaskan ya. Kemudian daftar pustaka ya, update pustaka maksimal 10 tahun terakhir ya.
Ingat 10 tahun terakhir, lebih terbaru lebih bagus. Variasi referensi bacaan seperti artikel jurnal, buku, ensiklopedia, dan lain-lain. Nah, ambil dari jurnal, misalkan dari Google Scholar atau Google Cendekia ya. Disusun sesuai alfabet A sampai Z. Jadi ingat ya, alfabet ya, sesuai alfabet A sampai Z. Kemudian sesuai kaidah pedoman penulisan karya ilmiah di kampus masing-masing. Nih harus perhatikan apakah modelnya itu seperti apa ya. Apakah setelah nama kemudian titik atau koma, penyusunnya apa dulu ya, nama penulis, kemudian judulnya, dan seterusnya. Ini contohnya ya, contoh yang salah ya ini. Lalu yang benar seperti apa? Nah, ini tidak disusun sesuai alfabet. Kemudian ini ya penulisannya ya, menjorok ke dalam seperti apa ya? Apakah seperti ini atau harusnya yang menjorok ke dalam yang ini baris yang kedua. Nah, gitu ya. Ini kalau ini tidak sesuai alfabet ya, ini A, kemudian R, K, B. Nah, ini tidak sesuai alfabet ya. Harusnya ini harus urut ya A sampai Z. Kemudian untuk nama itu biasanya nama belakang baru nama depan. Itu ya. Sesuaikan dengan pedoman penulisan di kampus masing-masing ya. Kemudian lampiran-lampiran ya, sertakan lampiran yang sesuai dengan penelitian yang diteliti. Misalkan lampiran surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, daftar wawancara. Nah, ini penting sekali ya. Apakah benar-benar wawancara itu dilakukan? Mana daftar wawancaranya? Mana list pertanyaannya? Kemudian checklist observasi. Nah, observasinya pakai apa? Apakah pakai checklist? Apakah pakai catatan atau yang lainnya ya? Itu harus ada buktinya di situ ya, dokumen-dokumen pendukungnya. Itu juga harus dilampirkan. Kemudian sekarang waktunya quiz time ya, silakan dijawab pertanyaan ini. Teliti penulisan judul berikut ini, apakah sesuai dengan kaidah PUEB atau tidak? Sebutkan dan beri penjelasannya secara singkat. Ya, judul penelitian, analisis maslahah terhadap putusan hakim dalam perkara diterimanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Coba dicek ini penulisannya sudah benar atau salah, kemudian jawaban yang benar seperti apa ya, kalau itu salah ya. Oke, terima kasih untuk materi review skripsi kali ini ya. Silakan klik link di deskripsi box pada video ini untuk latihan soal ya. Silakan dikerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.